Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Cecep dan juga Asdo Survei Geodinamika. Untuk studi area yang kami pilih yaitu ada di California, Amerika Serikat, karena merupakan salah satu kawasan tektonik paling aktif di dunia. California berada di pertemuan lempeng tektonik Pasifik dan juga Amerika Utara, serta dilalui oleh beberapa sesar aktif seperti sesar patahan yang besar yaitu San Andreas dan juga beberapa sesar patahan lainnya. Analisis ini berfokus pada pemantauan laju pergeseran atau displacement dengan pemodelan 1D dari data pergeseran dan juga peregangan dengan pemodelan 2D dari hasil laju pergeseran pada beberapa titik stasiun GNSS yang tersebar di wilayah California. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, pemilihan periode tersebut bertujuan untuk melihat tren pergeseran selama 5 tahun terakhir yang mencerminkan dinamika deformasi tektonik di wilayah tersebut. Kemudian data yang digunakan yaitu adalah ada 10 stasiun yang akan kami tampilkan pada PPT ini dan juga 146 stasiun lainnya untuk analisis pemodelan 2D yang lebih rapat atau lebih lengkap. Kemudian yang pertama kami melakukan pemodelan 1D untuk mendapatkan laju pergeseran. Langkah kerja yang pertama yaitu um, memilih titik-titik pemantauan GNSS sebanyak 10 minimal pada link tersebut. Kemudian yang kedua adalah memilih data bebas dari TNV atau TNV3 dengan melihat susunan kolom pada readme files. Kemudian berikutnya langkah kerja versi MATLAB-nya, buka MATLAB dan masukkan seluruh data zip 1DDTS dari ugm.id flash 1DDTS, kemudian drag saja 4 file tersebut. Nah, setelah itu pada file CPALER ini itu diisi dari data TenV yang tadi telah kita download dengan susunannya uh, yang ini adalah North, Sig North, habis itu terus ini S, Sig S, dan ini adalah Up, Sig Up. Kemudian berikutnya, jika di-scroll pada stasiun tersebut akan muncul informasi-informasi ini. Ini adalah informasi earthquake atau catatan gempa. Pada pada script MATLAB ini hanya diperlukan 3 dari 4 sehingga kami hanya milih 3 saja. Terus selain itu pada data earthquake atau gempa juga bisa didapat kemudian dituliskan pada file earthquake ini dengan susunan tanggal tahun, kemudian ini adalah longitude, latitude, longitude, terus ini kedalaman, dan ini adalah magnitude. Kemudian pada file yang satunya, yang file 2str.em ini dilakukan untuk running, sehingga nanti didapatkan hasil .filemode. Filemode ini nanti merupakan parameter-parameter yang akan digunakan untuk analisis pemodelan 2D. Nah, data gempa selain bisa didapat dari informasi ini juga bisa didapat dari USGS Earthquake Catalog, nanti bisa dicari di situ, atau juga bisa didapat dari Global CMT. Untuk selanjutnya ini langkah kerja versi Python-nya. Kalau tadi kita mencari dan memasukkan secara otomatis, dari sini kita langsung memasukkan kode script ini sehingga mendapatkan file.er. Terus ini adalah script Python untuk pemrosesan. Ini adalah data-data .er atau course-nya yang dengan jumlah 146 tadi untuk dilakukan pemrosesan hingga mendapatkan file mode dan ini adalah data earthquake-nya didapat dari file earthquake yang telah disimpan tadi. Oke, berikutnya adalah hasil dan analisis yang akan dibacakan oleh Mas Ju. Oke, berikutnya ini merupakan hasil dari analisis time series displacement. Yang pertama ada dari stasiun P564 yang ada di sekitar California. Dia memiliki secara umum grafik displacementnya itu bisa dominan ke arah east-west atau barat karena dominan lebih besar. Lanjut. Lalu pada stasiun kedua FHOG, eh, displacement time series tersebut dapat disimpulkan bahwa titik ini mengalami pergeseran dominan ke arah barat utara juga sepanjang time series. Lanjut, pada stasiun selanjutnya FLNT, sepanjang waktu time series, titik ini mengalami eh, dominan pergeseran ke arah barat selatan secara signifikan. Lanjut, stasiunnya pada CABU,
Dia memiliki time series yang dominan ke arah barat utara, seperti yang dilihat pada kecepatan pada grafik tersebut. Lanjut. Lalu pada stasiun ACSB, eh, secara signifikan stasiun ini pergeserannya ke arah barat utara. Lanjut. Lalu pada stasiun CSDH eh, mengalami pergeserannya, dia dominan ke arah barat utara pada tahun 2016 sampai 2020. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Genta pada stasiun berikutnya. Ini untuk dari stasiun Bir dapat dilihat datanya ke arah barat dengan kecepatan minus 47,27 untuk EW, dan yang serat NS dengan kecepatannya 31,7 mm per tahun uh, relatif ke arah utara. Next. Terus ELTN ini untuk yang east west ya minus 37,97 ke arah barat, lalu yang north east north south 11,87 mm ke arah utara. Next. Untuk SHP 5 east westnya main 26,36 mm per tahun, dan yang north south 7,41 mm per tahun. Next. Untuk yang Mida min 37,15 mm per tahun, dan north south-nya 15,21 mm per tahun. Next. Ini data-data course lainnya yang berjumlah lebih dari 80, bisa di next juga. Selanjutnya analisis untuk 2D. Langkah kerjanya, next. Kita install dulu GMD pakai script tersebut. Habis itu kita buka script yang strain analysis, terus di setting keluaran filenya sama input file yang sudah kita gabungkan dari pengolahan 1D sebelumnya. Next. Lalu diganti ini untuk di plot delete sama plot max share, dia diganti velocity-nya berapa, terus gempa, fault, batas administrasi, dan lain-lain. Sisanya otomatis terbuat. Next. Nah, ini hasil analisisnya. Jadi di wilayah tengah California menunjukkan konsentrasi strain rate tertinggi, sekitar 200 sampai 300 nanostrain per tahun. Terlihat dari warna merah terang dan vektor yang padat. Wilayah timur dan barat laut relatif stabil, menandakan deformasi kerak yang rendah. Gempa besar tahun 2020 terjadi di zona dengan strain rate tertinggi, mengindikasikan hubungan erat antara akumulasi regangan dan pelepasan energi seismik. Next. Untuk hasil dilatasi, zona merah dominan di barat California, lalu mengindikasikan kompresi lateral kuat akibat interaksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Zona biru dominan di timur dan tenggara, menunjukkan eksistensi atau penarikan kerak, mendukung adanya basin dan range province tektonik. Perbatasan zona merah dan biru pas banget di sepanjang sesar utama atau San Andreas Fault, yang artinya di sanalah transisi deformasi terjadi. Next. Kesimpulannya, dari data displacement ID stasiun GNSS satu dimensi, sebagian besar stasiun menunjukkan pola pergeseran yang dominan ke arah barat utara. Hal ini konsisten dengan karakteristik pergerakan transport fault di sepanjang San Andreas Fault System, di mana lempeng Pasifik bergerak ke barat laut relatif terhadap lempeng Amerika Utara. Kecepatan pergeseran yang paling besar tercatat di stasiun Bir dengan nilai min 47,27 mm per tahun untuk IW dan 31,7 mm per tahun untuk North-South, menunjukkan pergerakan signifikan ke arah barat laut. Dengan menggunakan data dari 156 stasiun GNSS yang tersebar di wilayah California, hasil analisis studi strain rate berhasil memetakan zona deformasi secara detail. Konsentrasi strain rate tertinggi yaitu 200 hingga 300 nanostrain per tahun terdeteksi di sepanjang San Andreas Fault. Sementara wilayah barat laut dan timur relatif stabil. Kepadatan stasiun yang cukup memungkinkan permodelan
distribusi strain yang lebih akurat, serta memperjelas pola transisi deformasi antara zona aktif dan zona stabil. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.